mana-mana, memantau keamanan ketertiban demi kemajuan bangsa. Bermitra dengan Polri tercinta, siap membantu sesama. Satunya kata dengan perbuatan, erat melekat di dada. Pokdar Kamtibmas, kelompok masyarakat sadar Kamtibmas. Pokdar Kamtibmas, berjaya di darat di udara. Di mana-mana, memantau keamanan ketertiban demi kemajuan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati ibu-ibu, mbah-mbah, warga Semanggi yang kami cintai, juga anggota Pokdar Kamtibmas Polsekta Pasar Kliwon Subsektor Semanggi yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan Alhamdulillah, yang mana pada sore hari ini Allah masih memberi karunia nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat sehat. Dengan demikian, atas dari ridhonya, panjenengan sedaya kumpul di sini dalam rangka buka bersama dan bakti sosial bersama Pokdar Kamtibmas Semanggi. Kita mulai acara pertama. Marilah kita buka acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, yaitu prakata sambutan dari Ketua Panitia Buka Bersama dan Bakti Sosial Pokdar Kamtibmas Semanggi, Bapak Haji Muhammad Irsam. Waktu dan tempat kami persilakan. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati ibu-ibu, nenek-nenek saya yang saya cintai, yang saya hormati Bapak Babin Kamtibmas Ibtu Pramono dan rekan-rekan Pokdar Kam Subsektor Polsek Pasar Kliwon. Hanya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sore hari ini kita dapat bertemu bersilaturahim dalam rangka kegiatan daripada Pokdar Kam. Hari ini Pokdar Kam mengadakan kegiatan buka bersama, kemudian pembagian sembako dan takjil. Kegiatan ini sebenarnya untuk pembagian sembako dan takjil ini sudah rutin kita laksanakan, ya, kita antar kepada para ibu-ibu, ya. Tetapi kali ini kami pengen ketemu dengan ibu-ibu secara bersama-sama agar bisa mendapatkan berkah daripada bulan Ramadan ini. Ya ibu-ibu, kula dongaaken panjenengan sehat sedaya nggih. Amin. Saya pun hari ini kegiatan dari Pokdar Kam ini alhamdulillah. Yang telah disampaikan bahwa disinilah ibu-ibu, mbah-mbah, kantor Pokdar Kamtibmas yang selama ini mungkin 1 bulan sekali, 2 bulan sekali mengirimkan beras, walaupun cuma sedikit, setidaknya bisa memberi motivasi panjenengan bahwa panjenengan bersama kita bersama panjenengan. Jadi yang sedikit ini semoga menjadi berkah.
kami hormati Kapolsek Pasar Kewan atau yang mewakili, yang kami hormati Kasat Bimas Polresta Surakarta atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Pokdarkam Restor Surakarta, yang kami hormati pula tamu undangan dan rekan-rekan anggota Pokdarkam Subsektor Semanggi yang berbahagia. Untuk menyingkat waktu, perkenankan kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, prakata ketua panitia. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, tausiah. Yang kelima, membatalkan puasa dengan makanan ringan, dilanjutkan dengan doa. Yang keenam, sholat berjamaah. Yang ketujuh, buka puasa dengan makanan berat. Yang terakhir adalah penutup. Mari kita buka bersama Pokdarkam Tipmas hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka bersama Pokdarkam Tipmas Polsek Pasar Kewan Subsektor Semanggi dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, prakata ketua panitia kepada Bapak Muhammad Gersam. Waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua LPMK Bapak Kabari PD, terima kasih atas kehadirannya. Saya hormati Bapak Kapolsek Pasar Kewan atau yang mewakili. Saya hormati Ketua Pokdarkam Surakarta. Saya hormati teman-teman Pokdarkam Kelurahan Semanggi yang berbahagia. Tak lupa sahabat saya yang hadir, Ustadz Ami Mujadid Ehsan SAG. Ustadz tapi teman. Kenapa? Ya baraan. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini alhamdulillah Pokdarkam Kelurahan Semanggi Sektor Pasar Kewan mengadakan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya ini adalah kegiatan rutin yang biasa kita lakukan, yaitu berkunjung kepada janda jompo yang ada di Kelurahan Semanggi. Tapi hari ini kita kumpulkan karena kita ingin bersilaturahmi dengan mereka dan tadi sudah kita laksanakan. Hari ini selain pembagian tembakau kepada janda jompo, kita membagikan takjil cepat ternyata. Nah, 300 sisa kelnyapan. Jadi kalau bisa besok cita-citanya Pak Pramono itu baginya 1000 kok. Yang kira 300 semangga kayak 300. Pak Bari itu kalau dapat bantuan dari Pemkot itu paling banyak Semanggi. Nah, ini dari pelajaran kita. Ini Semanggi ya sing akeh. Kemudian kita adakan buka bersama. Saya atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh yang telah membantu kegiatan ini. Pak Bari yang selalu membina kami dari Polsek Pasar Kewan ini agar kegiatan daripada Pokdarkam ini tetap langgeng. Sambutan yang pertama kepada Bapak Sabari SPD selaku Ketua LPMK Kelurahan Semanggi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Ami Mujadid Ehsan
yang saya hormati Bapak Nur Rahmanto, Kanit Mamas, Kapolres Surakarta luar biasa. Yang saya hormati Pak Babin Kantimas Kelurahan Semanggi, yang luar biasa. Yang saya banggakan, yang saya cintai teman-teman dari Darkam Kelurahan Semanggi. Okay. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini menjelang maghrib kita masih diberi rahmatnya, diberi hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah selalu beri rahmat kepada kita semua. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, di antara 28 lembaga di Kelurahan Semanggi, alhamdulillah yang aktif adalah Pokdarkam Kamtipmas Semanggi. Tepuk tangan dulu kita. Luar biasa. Kemudian saya sangat mengapresiasi kegiatan yang ada di Pokdarkam Kamtipmas Semanggi. Yang utama itu memberi beras kepada janda jompo. Ini luar biasa ya. Setiap bulan ya 5 kilo, luar biasa. Udah 5 kental banyaknya. Kemudian bakti sosial yang diadakan khusus di Kelurahan Semanggi. Kemudian yang lebih mengharukan lagi yaitu rukti jenazah, luar biasa nih. Kemarin Pak Ersam cerita ya rada beti-beti sih, tapi alhamdulillah sudah praktek langsung ya, praktek langsung untuk rukti jenazah, mulai dari memandikan, mengafani sampai menyolatkan kemudian mengubur, luar biasa. Perlu ditingkatkan lagi, kita berniat ya, untuk ibadah mengabdi kepada masyarakat Kelurahan Semanggi. Mungkin itu yang saya sampaikan. Yang kedua, sambutan kepada perwakilan dari Polresta Surakarta kepada Bapak Romanto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semua hingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, bisa berkumpul bersama-sama juga bersama Pokdarkam Kamtipmas Semanggi. Yang kedua yang kami hormati Bapak Lurah Semanggi, Bapak Ketua Desa, dan Bapak Ustaz dan rekan-rekan Pokdarkam Kamtipmas, masuk Timmas dan mantan Bapak Pokdarkam Pak Joko yang telah hadir di sore hari ini. Yang ketiga, saya mohon maaf, saya mewakili Kasat Timmas yang tidak bisa hadir, namun karena ada yang bisa menjalankan kegiatan menjelang operasi cepat tadi. Yang selanjutnya saya mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan buka bersama Pokdarkam Kamtipmas Semanggi ini. Semoga ke depan sudah berjalan dengan harapan kita semua. Dan dari pimpinan, terima kasih dan pesan dari beliau, ucapkan terima kasih atas keberadaan Pokdarkam Kamtipmas di Semanggi yang selalu berbuat sosial, selalu berbuat baik. Kemudian yang akhir-akhir ini, mungkin dari kapan saya sudah tidak tahu, mungkin selama berdirinya Pokdarkam Kamtipmas yang sudah bertahun ini, semoga kehidupan akan lebih baik lagi setelah nanti ditinggalkan oleh Bapak Joko sebagai ketua. Namun untuk perlunya aneh di dalam membangun atau suatu organisasi di dalam Pokdarkam Kamtipmas ini, kemudian setiap permasalahan di dalam organisasi harus bisa diselesaikan, tersampaikan dalam forum dan terbuka untuk keputusan berdasarkan mufakat. Kemudian memang besarnya organisasi ini tergantung mampu mengatur rumah tangga kita sendiri dengan baik dan solid,
kemudian mampu berbuat baik kepada masyarakat atau kepada seseorang. Pertama, yang pertama adalah sasaran dari program adalah lansia maupun orang miskin di sekitar lingkungan di Kelurahan Semanggi. Mungkin ke depan bisa berkembang lagi kegiatannya, bergabung dengan instansi lain, bisa berjalan dengan lancar. Kemudian saya sebagai Kanit Binformas Polresta Surakarta mengucapkan terima kasih dan selamat atas kesuksesan selama ini Darkam Polres Semanggi, sehingga pada sore hari ini tetap diharapkan oleh masyarakat untuk membagi bangko dan di Kelurahan Semanggi ini. Demikian yang saya sampaikan, saya akhiri. Ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terakhir adalah Bapak Lurah Semanggi kepada Bapak Aries Soeharto. Waktu dan tempat kami persilakan. Rahmanto dari Polresta Surakarta yang mewakili Ibu Angkat Dimas kami kemarin yang ketemu lagi Pak Dari dan Pak Pramono dari Bagian Kelurahan Semanggi dan juga rekan-rekan dari Darkam Kelurahan Semanggi. Sejenak marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat, tempat kita kehilangan kekurangan suatu apapun. Yang selanjutnya kami mengaturkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan dari Darkam dan diikuti oleh Pak Mono dan Pak Thomas Kelurahan Semanggi yang selama ini telah membantu kami dalam hal pelayanan atensi masyarakat, utamanya terkait dengan bantuan kesehatan sosial, bantuan memenuhi kebutuhan dari masyarakat kaitannya dengan adat, kaitannya dengan pendidikan dan lain sebagainya. Semoga ini semua menjadi amal kebaikan panjenengan semuanya. Mujabid Pusat SAG, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du, Bapak Afados, Bapak perwakilan di Polresta, Bapak Lurah Semanggi dan juga ketua LPK kita yang aktif mendampingi keluarga besar Darkam Mas Semanggi pada sore hari ini, dan kita bersyukur kenapa kesolidan kebersamaan yang telah terbangun menjadikan kita banyak melakukan aksi yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua LPK kita dari 28. Wah, ini kok Darkam Mas bilang aktif gitu. Kalau tidak bisa dibilang paling aktif gitu. Luar biasa. Tentu ini mudah-mudahan menjadi amal jariah kita. Amal jariah. Jadi ada orang itu yang merasa gitu ya, merasa tidak melakukan satu kesalehan. Karena saya pernah satu misi dari satu pengajian di satu toko di Slamet Riyadi, itu rutin setiap bulan, tapi bosnya nggak pernah datang. Ya, bosnya nggak pernah datang. Nah, ketika bosnya datang, dia bilang, Pak Ustadz sering isi di toko saya. Iya. Nah, terus saya, Ibu kok nggak pernah kelihatan? Saya di Jogja, dia bilang. Nah, lantas dia cerita kalau dia banyak bikin usaha di Jogja, di Solo. Nah, terus, tapi dia prihatin. Karena kesibukan saya itu saya nggak pernah pengajian, kata dia gitu. Kadang-kadang saya kalau sore lihat ibu-ibu pengajian itu saya sampai nangis. Kok aku kok terlalu sibuk dengan urusan saya sampai nggak punya waktu. Nah, saya bilang, Ibu, yang penting semua itu niat. Walaupun bentuknya bukan pengajian, tapi Ibu niatkan bekerja itu untuk mensejahterakan karyawan dan memberikan manfaat bagi banyak orang, itu juga amal soleh gitu. Kan begitu.
Kalau seperti bapak kita, pak polisi gini kan, kalau ukuran masalah itu ngaji kan tidak pernah ngaji nanti itu. Di saat orang itu sholat id, beliau harus berjaga. Di saat kita melakukan kegiatan tabligh akbar, beliau malah harus tugas. Oleh karena itu amal solehnya apa ya tadi dalam tugasnya itu kan begitu. Saya malu lihat di Mekah itu justru keamanan itu kalau pas sholat itu nggak sholat dia kan begitu. Jadi semua sholat itu dia mah jaga imamnya, jaga Ka'bahnya, sehingga tidak sholat itu. Tapi selesai sholat baru dia sholat sendiri. Artinya memang semua melaksanakan fungsi dan tugas masing-masing. Yang penting diniati untuk mencari ridha Allah. Mudah-mudahan ini sebuah amal soleh yang nilainya tidak luar biasa, tidak ada bandingannya. Bahkan pernah dikisahkan bagaimana ada seorang pelacur, kan gitu ya, yang berjalan di tengah padang pasir, dia kehausan, menemukan satu sumur yang di situ ada airnya. Ketika dia turun di sumur dan minum air di sana, dia naik, kemudian didapati anjing yang menjulur-julurkan lidahnya. Bayangkan, anjing yang seringkali disebut binatang haram, binatang najis, oleh dia dikasihani, dia rela untuk turun kembali ke sumur mengambil air dengan sepatunya. Lantas dia naik dan diberikan air itu kepada si anjing. Maka kata Nabi, Allah mengampuni dosa-dosanya. Betapa hebatnya dosa pelacur, bisa diampuni hanya dengan memberikan air kepada seekor anjing. Artinya amal soleh itu tidak harus ngaji, tidak harus tadarusan, tidak harus itikaf, tidak harus haji, tidak harus puasa. Tapi amal soleh yang kita lakukan selama itu baik untuk lingkungan kita, bahkan memberikan kepada anjing saja, itu bisa menjadikan hapusnya dosa. Apalagi ini bapak-bapak kita ini amal solehnya luar biasa. Tadi aja sudah bagi takjil 300-an orang, ini beras dan sebagainya. Belum lagi kegiatan yang lain seperti merawat jenazah dan sebagainya. Maka ini mudah-mudahan menjadi amal jariah. Cuma yang harus digarisbawahi lah ini, supaya itu dilakukan dalam bentuk keikhlasan. Ya kan itu, karena amal dengan niat itu lebih berat niat. Ini Rabbullah katakan tadi dia. Amal dengan niat itu lebih berat niat, baik dalam keburukan maupun dalam kebaikan. Kan gitu. Ya mungkin ini sedikit menyinggung contoh aja nih untuk bagian keamanan. Kemarin kan ada cerita Pak Sambo itu. Bagaimana Pak Richard yang berbuat hanya dihukum 1,5 tahun, Pak Sambo yang tidak berbuat dihukum mati. Kan gitu. Kenapa? Karena beliau pelaku tidak berniat. Sementara Pak Sambo bukan pelaku tapi yang berniat. Kan itu pertimbangannya. Sehingga yang berniat itu justru berat. Sementara yang berbuat malah tidak berat karena tidak ada niat. Nah maka saya ingin sampaikan satu contoh juga ini. Nabi Muhammad SAW itu didatangi istrinya waktu itikaf. Ya Rasulullah, kata Aisyah, saya ikut itikaf di masjid boleh? Boleh, kata Nabi, silahkan itikaf. Kalau Nabi itu itikafnya 10 hari, kalau kita kan 10 malam. 10 malamnya dibelisik gajil-gajil gitu ya. Kalau Nabi 10 hari. Nah ketika itu datanglah istri Nabi yang kedua, yaitu Sofia. Ya Rasulullah, saya ikut itikaf boleh enggak? Boleh, ikut sana. Enggak lama istri Nabi yang ketiga, Hafsah itu. Ya Rasulullah, saya juga ikut itikaf boleh enggak? Silakan kau ikut. Atas datanglah malaikat Jibril memberitahu, ya Rasulullah, istri-istrimu itu itikafnya karena cemburu satu dengan yang lainnya. Wah, kata Nabi, langsung berdiri, istri-istriku, pulang, gak usah itikaf. Gitu ya. Jadi amalan fisik, ya, tapi salah niat lebih baik gak usah dikerjakan. Gitu. Tapi sebaliknya, orang kalau sudah berniat, walaupun tidak melakukan sebuah amalan, dia dapat pahalanya. Misalnya ini ada bapak-bapak yang kita undang hari ini mungkin datang, beliau sudah berniat datang, tapi karena kesibukan dan karena satu hal nggak bisa hadir, Allah catat sebagai orang yang telah hadir karena sudah berniat. Nah, maka dari itu innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua itu harus pakai niat dan semua itu akan dinilai oleh Allah, itu tergantung niatnya. Nah, maka jangan sampai kita sudah berniat tapi tidak ada nilai. Ya, itu nih istilah bocor halus ya kan gitu ya.
Bocor halus itu ya gitu, dikompo bengi, isu artikel baik bos. Jangan sampai kita itu bocor halus. Sudah santunan, sudah puasa, sudah sholat, sudah macam-macam. Begitu nanti di akhirat ketemu Tuhan Allah SWT, lu kok gak ada pahalanya? Nah, Allah jawab, weh bocor halus akan cilaka tuh, ya kan ya. Habis amal kita karena Allah tidak memberi nilai sebuah amal yang itu tidak dengan niat yang tulus. Itulah maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ada yang lebih aku khawatirkan daripada Dajjal. Padahal Dajjal itu kan kita mohon pada Allah agar kita dilindungi daripada fitnahnya Dajjal. Min syarril fitnatil masihid Dajjal. Kalau sholat itu bacanya itu. Ada yang aku lebih khawatirkan daripada Dajjal. Apa ya Rasulullah? Pamrih. Ya, pamrih itu syirik yang halus, yang itu menghapus amal. Nah gitu. Ketika orang berbuat untuk mendapatkan kebaikan orang, itu dari pamrih. Ya Rasulullah, apa contohnya pamrih? Nah, contohnya kata Nabi, ketika kamu sholat, tiba-tiba datang seseorang, karena kedatangannya kamu perindah sholatmu, maka itulah yang namanya pamrih. Ya gitu. Jadi berdua kan niat. Satu tadinya sholat untuk mendapatkan perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Datang Pak Pramono, sholat saya tak tambahkan khusyuk gitu. Biar saya dapat apresiasi misalnya begitu. Nah, menambah khusyuk karena kedatangan seseorang itu namanya pamrih. Nah, itu menghapus, amalnya hilang gitu. Nah, inilah maka penting Bapak supaya amal kita tidak hapus ini. Ya, jadi jangan sampai ini kata Bapak kita dari Polres Rawo terus kita menjadi lebih baik. Jangan. Ada dan tidak ada, kita tetap baik. Diapresiasi maupun tidak diapresiasi, tetap berbuat. Kan begitu ya. Dipuji tidak dipuji, tetap beramal soleh. Karena kita berbuat baik karena Allah. Gitu. Bukan karena ingin diapresiasi. Jangan sampai misalnya kita sudah berbuat banyak, si diajak, si diapi orang mudeng terus gelo. Setan terlalu satu nih orang mudeng karo aku. Jangan. Kalau mereka tidak mudeng nggak apa-apa, yang penting Allah mudeng sama kita. Betul nggak? Nah inilah yang jadi yang penting saya sampaikan. Karena kadang-kadang kalau kita itu berharap apresiasi orang, kita malah kecewa. Kan gitu. Kita kalau berharap apresiasi orang, kita gelo. Datang seorang ibu ke rumah saya naik sepeda. Dia bilang, Pak Ustadz pelajar curhat ambil nangis. Itu apa saya bilang? Anak pulau wedok itu nikah, dua anak siji, alhamdulillah. Pegatan kalih bojone. Nah terus saat ini melu kula anak wedok kalih putu. Nah saat ini anak kula wedok niku duwe bojo meleh. Nah, berarti ayu itu bojone kok ya ta? Terus saat ini ora gelem tinggal kalih bae. Jaluke omah dhewe. Nek putune niku titipke kula. Oke. Nah terus putu niku kula openi saka cilik. Saat iki bareng remaja ngonek-ngonekke kula. Jare bae cerewet, bae ngajelke. Wes saat iki malah minggat melu boke. Ora gelem aku. Saya bilang sampean teng omah kaya sinten? Dhewean. Aduh, jare ya peluang nek tuwek men gitu ya. Masyaallah kan gitu ya. Rodo tuwa gitu. Nah terus dia bilang, "Pripun niku putu kula? Tahu main semua cilik kok ora ngerti karo aku." Nah, saya bilang, "Mbah, memang wong kuwi kadang-kadang ge gelo." Ya enggak? Anak iso ge gelo, putu iso ge gelo, kanca iso ge gelo, bojo iso ge gelo, ya kan gitu ya. Maka jangan pernah kita berbuat baik karena ingin mengharap sesuatu dari mereka. Ya enggak? Sering gawe gelo. Tapi kalau kita berbuat karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah itu enggak akan pernah bikin gelo. Maka di dalam konsep berbuat itu adalah seperti kata orang Jawa bilang, rame gawe, sepi pamrih, itu yang penting. Lalu itu ya. Nah inilah amal soleh. Hidup kita senang. Jadi kebahagiaan kita adalah bukan ketika dapat tepuk tangan, bukan karena dapat pujian, tapi kebahagiaan kita adalah ketika kita bisa memanfaatkan hidup ini untuk berbuat baik. Itu saja. Maka marilah Bapak-bapak, kita semua jangan bosan untuk terus berbuat baik, karena puncak daripada keimanan seseorang itu amal soleh. Itu puncak. Maka puncak daripada sholat Allah Akbar, rukuk, sujud, puncaknya adalah salam kepada kanan kirinya. Salam itu kan memberikan ucapan selamat, rahmat, menjadi berkah untuk kanan kirinya. Dan tidak perlu melihat siapa di kanannya dan siapa di kirinya. Pokoknya orang yang sudah mengagungkan Tuhannya Allah,
kita harus berikan salam pada kanan kirinya. Demikian pula dengan puasa. Nah, kita akan puasa Ramadan ini. Puasa Ramadan kita berlapar-lapar untuk Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, kita itikaf, kita tahajud, kita taraweh, kita baca Al-Qur'an, kita banyak melakukan kesalehan. Tapi puncak dari Ramadan sebelum sholat Id itu adalah kesalehan, yaitu apa? Bagi zakat fitrah. Itu kan puncaknya. Tidak boleh melaksanakan sholat Id sebelum membagikan zakat fitrah bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu menerima zakat fitrah. Sehingga jangan sampai hari raya tidak ada orang yang sampai ada orang yang kelaparan, begitu kata Nabi. Jadi betul-betul puncak daripada kesalehan ritual itu adalah kesalehan sosial, kan begitu. Oleh karena itu bapak-bapak panjenengan ini Darkam ini belum sudah melakukan kesalehan sosial ini. Padahal belum bakdo ini ya, belum bakdo. Sudah ada bagi takjil, bagi beras, dan mungkin kesalehan-kesalehan yang lainnya. Dan jangan dikira bahwa yang namanya kesalehan sosial harus memberikan beras, harus memberikan uang. Memberikan rasa aman itu juga sebuah kesalehan. Karena aman itu mahal. Saya lihat Pak Prabowo itu menganggarkan sekitar 230 triliun untuk keamanan. Betapa mahalnya sebuah nilai keamanan. Kan begitu ya? Mahal. Karena apa? Hanya dengan keamanan itulah orang akan bisa nyaman untuk melaksanakan ketaatan pada Tuhannya. Dia bisa nyaman di dalam kehidupan. Maka rasa aman itu puncak daripada kesalehan. Maka itulah kenapa dalam Islam aman itu satu akar kata dengan iman. Hanya saja aman itu pakai alifnya di fathah, kalau iman alifnya di kasrah, kan gitu ya. Alif fathah A jadi aman, alif kasrah I jadi iman. Karena memang yang namanya iman itu menghadirkan rasa aman. Dan Nabi mengatakan kepada sahabatnya, bukan umatku ketika dia hadir di satu tempat tidak bikin rasa aman pada lingkungannya. Sampai Nabi ragil ngakoni itu. Ya tahu, wis itu tumanku, kan begitu ya. Lah ada Pak, orang datang bikin gelisah, akeh. Agar banget teko wae iki. Meski penyakitnya semanggi teko lagi, kan gitu ya. Sehingga orang, tapi kalau orang itu datang, nah ini para orang datang itu langsung adem gitu ya. Itu namanya memberi rasa aman. Maka ketika orang bisa hadir dan kemudian kehadirannya memberikan rasa aman, itu adalah amal soleh yang luar biasa. Sehingga orang bisa tidurnya, bekerja dengan lancar, kan ya, aktivitas dengan baik, itu karena ada rasa aman. Saya ingat ya sekitar ya 7-8 tahun yang lalu ada orang dari Palestina itu di Boyolali. Dia ke Boyolali ketika sholat subuh berikan ceramah. Dia bilang apa? Di Indonesia itu seperti di surga, katanya. Anda tahu nggak di tempat kami di Palestina itu orang itu malam tidak ada listrik, ya kan? Kita sahur itu suara pesawat Israel meraung-raung di atas kepala kita. Sholat subuh nggak ada yang berani pergi ke masjid. Di sini orang ke masjid jalan kaki, tidak ada rasa ketakutan. Di Semanggi bukol di tengah dalan loh, cuma masya Allah kan ya. Iki di Palestina rembuk kabeh lagi, masya Allah kan kita. Awalnya dia lagi kepir saya dangak bingung kok gitu kita. Apalagi pesawat meraung-raung kan gitu ya. Jadi ini kita ini seperti di surga. Kenapa? Aman, ya enggak? Tentram. Jadi harus kita syukuri. Alhamdulillah. Oleh karena itu di antara yang memberikan rasa aman ada bapak-bapak yang hadir pada sore hari ini. Ini luar biasa. Mudah-mudahan bapak-bapak bisa istiqomah dan terus berbuat tidak mengenal lelah, dan ini akan panjenengan unduh nanti di akhirat sebagai satu ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi lebih agung daripada orang yang sekarang sedang baca Al-Qur'an. Bisa jadi lebih agung daripada orang yang sedang melaksanakan sholat tarawih. Kenapa? Karena memberikan rasa aman itu luar biasa fadilahnya, luar biasa karunia-Nya. Dan itu yang harus kita pahamkan. Nah, orang-orang mungkin, Pak, yo, kok Gusti ya hadiah kok datang ning akhirat lho. Ora saiki, anak aja kak kesusu ta ya gitu ya. Saya bilang kalau dikei saiki ya ora nek gone. Betul enggak? Sekarang ini aja, nggak usah kok berikan rasa aman. Anda baru sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah saja, itu pahalanya apa itu? Khairun minad dunya wa ma fiha.
lebih baik daripada dunia seisinya. Itu baru 2 rakaat sunnah, lebih baik daripada dunia seisinya. Nek kuwi dikek saiki terus sampe ade kayak ngendi coba. Itu baru jalannya Pak Irsyam serenek gone itu. Terus Pak Rawanto, dah ada tempatnya, saya nggak ada tempatnya. Itu baru sunnahnya, belum subuhnya, belum memberikan rasa aman pada orang lain. Maka semua diberikan di akhirat, dan akhirat itu kata Allah, ardhus samawati wal ardu, surga yang diberikan untukmu seluas langit dan bumi. Inilah mudah-mudahan Bapak Ibu termotivasi untuk senantiasa terus berbuat kebaikan, dan saya pesankan jaga rasa ikhlas ya, sehingga kita tidak akan pernah kecewa dengan orang yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan. DKI orang matur nuwun atau mungkin orang macam-macam lah, nggak usah. Yang penting teruslah berbuat baik. Dan sebaik-baik orang yang berbuat baik adalah berbuat baik adalah orang yang tidak baik, kan gitu ya. Meskipun dia tidak mengapresiasi, tapi tetap kita berbuat baik. Karena kita berbuat baik bukan karena orang itu baik atau tidak, tapi kita berbuat baik karena Allah memerintahkan kita untuk jadi orang yang baik. Khairun nas antafa'uhum linnas, kata Nabi. Kamu adalah manusia yang terbaik selama engkau bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, dan mari kita puncai dengan doa, karena sebaik-baik doa adalah doa orang puasa, dan doa orang puasa yang paling ijabah adalah ketika menjelang berbuka. Mari kita berdoa, insyaallah Allah mengabulkan doa kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ihwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariib mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna al-kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Berkala wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana-mana memantau keamanan ketertiban demi kemajuan bangsa, bermitra dengan Polri tercinta, siap membantu sesama, satunya kata dengan perbuatan, erat melekat di dada. Kamtibmas, kelompok masyarakat sadar Kamtibmas, Pokdar Kamtibmas, berjaya di darat di udara. Kami anggota Pokdar Kamtibmas bertebar di mana-mana, demi kemajuan bangsa, bermitra dengan Polri tercinta, siap membantu sesama, satunya kata dengan perbuatan, erat melekat di dada. Pokdar Kamtibmas, kelompok masyarakat sadar Kamtibmas, Pokdar Kamtibmas, berjaya di darat.
sesama. Satunya kata dengan perbuatan, erat melekat di dada.